Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas simulasi penyusunan SKP pada format Excel yang sudah disediakan oleh pihak Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan ini, dalam aplikasi Excel ini ada yang perlu saya sampaikan. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Yang pertama, pada kolom rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi, ini kita isi dengan breakdown target kerja atasan kita. Jadi kalau misalkan guru, kita isi sesuai dengan breakdown target kerja kepala sekolah yang selaras dengan breakdown target kerja kita. Sedangkan rencana kinerja ini diisi breakdown target kerja kita. Kita mulai saja di sini. Cara mengisinya, yang pertama kita unduh terlebih dahulu breakdown target kerja kita di eMaster. Nah, setelah kita berhasil login, kita masuk ke menu SKP. Nah, pada menu SKP ini kita pilih breakdown target kerja kita. Breakdown target kerja kita ini, setelah itu kita unduh Excel. Cara mengunduhnya, kita unduh Excel di pojok kanan ini. Kita klik di sini. Nah, setelah itu kita buka hasil download breakdown target kerja kita. Ini. Kita ambil kegiatan di sini, tugasnya. Lalu kita copy. Masukkan ke kolom rencana kinerja. Nah, setelah itu kegiatan yang kedua kita juga copy. Kita masukkan yang kedua di sini. Lalu kita ini selaraskan dengan breakdown target kerja atasan kita. Jadi kalau misalkan tenaga administrasi, maka itu harus diselaraskan dengan kepala tenaga administrasi. Jadi kita harus punya breakdown target kerja atasan kita. Nah, di sini breakdown target kerja atasan kita, misalkan di sini mengikuti diklat fungsional menjadi kepala sekolah per tahun, menyusun kurikulum. Jadi kita ambil yang ini karena ini selaras dengan kegiatan pembelajaran pada kegiatan kita. Misalkan di sini merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Ini adalah selaras dengan menjadi kepala sekolah. Kenapa? Karena kepala sekolah itu memiliki tugas, misalkan salah satunya melakukan tindak lanjut, entah itu apa misalkan. Jadi kita menggunakan yang ini, yang selaras dengan rencana kita. Setelah itu mengikuti diklat fungsional. Ini adalah breakdown target kerja dari atasan. Kita masukkan di sini. Pada kolom berikutnya yaitu masalah aspek kuantitas, kualitas, waktu. Nah, di sini sudah jelas. Kita tinggal mengisi pada indikator kinerja individu. Cara mengisinya, kata-katanya itu dirubah dari rencana kinerja kita. Yang awalnya ini merupakan rencana kegiatan, di sini sudah hasil kegiatannya. Kita misalkan ambil di sini merencanakan, misalnya kita langsung rubah menjadi pelaksanaan jumlah laporan pelaksanaan pembelajaran. Copy. Selanjutnya untuk kualitas itu berkaitan dengan persentase. Jadi
kita tambahkan di sini persentase laporan pelaksanaan pembelajaran. Setelah itu untuk waktu kita tambahkan ketercapaian laporan pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk target minimal ini kita tidak usah isi, tidak apa-apa. Yang penting kita mengisinya di single rate-nya atau maksimalnya di sini. Nah, sedangkan ini nilainya di sini diperoleh dari breakdown target kerja kita pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Jadi kita blok di sini. Nah, nilai ini kita jumlahkan. Kita bisa copy seperti ini. Copy, lalu kita gunakan rumus sum seperti ini, maka ini hasilnya 0,75. Jadi kita tinggal masukkan di sini 0,75. Sedangkan kualitasnya kita isi misalkan 98%. Oh iya, satuannya jangan lupa di sini merupakan laporan. Ini berdasarkan apa? Kita lihat breakdown target kerja kita. Pada kegiatan yang pertama, satuannya, kuantitasnya itu adalah berbentuk laporan. Yang kedua berbentuk STTP. Jadi kita isi di sini laporan. Sedangkan dengan di sini kualitasnya kita tulis persen. Nah, sedangkan waktunya kita lihat breakdown target kerjanya yang ada nilainya ini itu berarti selama 6 bulan. Berarti kita tulis 6 di sini, satuannya bulan. Nah, setelah itu kegiatan yang kedua mengikuti pelatihan. Berarti kita mulai dari pelatihan seperti ini. Jumlah laporan pelatihan. Kita tinggal copy seperti ini. Kualitasnya persentase. Setelah itu ketercapaian. Nah, kita kembali lihat di breakdown target kerja kita untuk mengisi single rate-nya. Pada kegiatan yang kedua yaitu ada di ini cuma 1, kita tulis single rate-nya 1. Ketercapaiannya kita targetnya misalkan 100%, boleh di sini kita tulis. Lebih baik tapi jangan 100%, kita samakan saja 98%. Waktunya karena di situ cuma ada pada bulan 12, kita isi 1 bulan. Nah, sini satuannya STTPP persen bulan. Nah, di sini set pertama jumlah uraian rencana kinerjanya ini sesuaikan dengan breakdown target kerja kita. Sesuaikan dengan ini. Kalau misalkan ada 3 berarti 3, kalau ada 4 berarti ada 4. Selanjutnya masuk ke set yang kedua. Pada set yang kedua ini yang perlu diisi adalah pada realisasi. Realisasi ini yang menilai itu adalah atasan kita. Jadi kita harus berkoordinasi dengan atasan kita. Jadi nilai di sini direkomendasikan oleh atasan kita. Namun nilainya dengan single rate-nya ini jangan sampai berada di bawahnya. Karena kalau berada di bawahnya di bawah nilai single rate-nya, maka nilainya menjadi cukup atau kurang nanti. Jadi kalau misalkan di sini single rate-nya 0,75, kita bisa menulisnya 0,8 atau kita samakan saja tidak apa-apa. 0,75. Nah, di sini ketercapaiannya, kualitasnya kita misalkan tercapai 100%, tidak apa-apa. Seperti ini. Dan waktunya itu kita samakan 6 bulan. Kuantitasnya 1 juga
Di sini 100% terlaksana. Nah, sedangkan ketercapaiannya rencananya targetnya 1 bulan, tetapi karena kami latsar itu 2 bulan lebih, kita bisa menulisnya 2 di sini. Nah, setelah itu, setelah kita mengisi ini realisasinya, maka nilainya di sini akan keluar, nilai tertimbangnya. Ini untuk yang kinerja utama. Untuk yang kinerja tambahan di sini ada. Kita isi di sini. Kinerja tambahannya. Sini nilai kinerja tambahannya kita isi di sini. Kalau misalkan ada kinerja tambahan, kita isi sesuai dengan langkah-langkahnya sama. Maka di sini akan keluar nilai SKP-nya di sini. Setelah itu masuk ke set yang ketiga. Nah, di set yang ketiga ini merupakan penilaian prestasi kinerja PNS periode Januari sampai dengan bulan Juni. Jadi kita lihat arsip SKP kita pada periode yang pertama, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, yang sudah kemarin dinilai oleh atasan kita dan atasan banding. Yang kita input di sini adalah nilai ini, nilai SKP-nya kita masukkan di sini. Setelah itu orientasi layanan kita isi sesuai di sini, samakan. Nah, maka nilainya di sini sama dengan nilai yang SKP-nya ini. Sampai ini di set ketiga ini sudah selesai pengerjaannya. Selanjutnya di set yang keempat, penilaian kinerja PNS periode Juli sampai Desember atau yang periode kedua. Nilai ini sudah terisi berdasarkan pada set yang kedua. Sedangkan yang selanjutnya yang harus diisi itu adalah perilaku kerja pegawai yang dinilai oleh atasan kita. Jadi nilainya ini harus rekomendasi dari atasan kita. Di sini cuma ada 4. Sedangkan yang pertama itu ada 5 di sini yang harus diisi, sedangkan yang di sini itu ada 4. Nah, di sini ada tambahan inisiatif kerja. Jadi kedisiplinan itu sudah dirubah menjadi inisiatif kerja. Dan pengisiannya itu berbeda untuk rentang nilainya pada yang periode yang pertama. Untuk yang periode yang kedua sesuai dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021, maka di sini pengisiannya rentangnya nilai 91 sampai 110 itu B. Jadi kalau misalkan diisi 78 itu cukup. Dikasih 86 itu juga masih cukup. Jadi harus untuk nilainya baik itu minimal kasih 92 sampai dengan 110 itu masih baik. 120 baru sangat baik. Jadi kita isi misalkan 92, samakan saja, tidak apa-apa. Nah, setelah selesai ini mendapat nilai perilaku dari atasan, setelah kita input di sini, maka pengerjaannya itu sudah selesai hingga ada nilai akhir untuk periode kedua yaitu 105,16. Nah, setelah itu kita lihat integrasinya, integrasi nilai SKP kita dari 2 periode tersebut. Periode Januari sudah terintegrasi, nilainya seperti ini. Juli sampai Desember juga seperti ini. Dengan hasil ini maka predikatnya baik, karena untuk kenaikan pangkat harus memiliki predikat baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil pelatihan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.